Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Pendengar radio Muslim dimanapun antum berada, dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita ini, baik di YouTube atau di platform yang lainnya. Ahlan wa sahlan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini, maksud saya di kesempatan ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita As'ilatu wajwibatu lisigori ma la yastaghni anhul kibaru. Ya, tanya jawab bagi anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa. Ya, insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan. Kita sudah sampai di halaman 108 ya. Bagi yang punya bukunya bisa dibuka PDF-nya di halaman 108, pertanyaan ke-97. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ya zikir atau bacaan ketika bangun dari tidur. Allahu Akbar. Sungguh alangkah indahnya agama kita, sehingga urusan mulai dari kita tidur hingga bangun tidur, atau mulai dari bangun tidur hingga kita kembali lagi tidur, itu tidak lepas dari tuntunan agama kita. Ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Dan kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar kehidupannya di dalam kesehariannya itu senantiasa mendapatkan keberkahan. Ya, dan keberkahan itu akan diperoleh oleh hamba-hambanya yang tidak lepas dari mengikuti tuntunan Nabi dan senantiasa membasahi lisan dengan berzikir dan juga dengan adab-adab Islam. Baik. Di pertanyaan ke-97, ya, kita ajarkan kepada anak kita, apa yang kamu ucapkan nak setelah kamu bangun dari tidur? Ya, apa yang kamu ucapkan setelah kamu bangun dari tidur? Maka jawablah, ya, yaitu kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi ahyana, ya, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah kita setelah Allah mewafatkan kita, setelah Allah mematikan kita. Nah, jadi di sini Nabi menyebutkan tidur itu adalah sama dengan mati, karena meninggal dunia atau mati itu ada dua, ya, yaitu al-maut as-saghir, kematian kecil, diantaranya tidur, dan al-maut al-kabir, kematian besar, yaitu ketika kita sudah benar-benar meninggal dunia. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita akan kembali atau kita akan dibangkitkan. Ya. Nah, jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang sepatutnya kita praktekkan. Ya, dan ini juga harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, dan di dalam doa ini itu mengandung kebaikan yang sangat banyak. Karena kita diajarkan setelah kita membuka mata kita, ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kehidupan kita setelah kita diwafatkan, artinya wafat kecil, ya, karena ada orang-orang yang tidur dia udah nggak bisa bangun lagi. Berarti ketika Allah hidupkan kita, ini nikmat dari Allah, karena kehidupan itu nikmat, ya, nikmatul hayah, nikmatul ijad, nikmat keberadaan, nikmat hidup, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya kita tidak ada menjadi ada. Allah hadirkan kita di muka bumi ini. Bahkan kata para ulama,
salaf dahulu, sekiranya Allah tidak memberikan kita nikmat apapun kecuali hanya satu nikmat saja, yaitu nikmat hidup, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi alasan kita berkhidmat dan beribadah hanya kepada Allah semata. Apalagi Allah berikan kita dengan berbagai macam nikmat yang lainnya yang kita nggak sanggup menghitungnya. Nah, karena itu kehidupan itu adalah nikmat. Ketika kita bangun dari tidur, kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Makanya ini adalah ucapan atau zikir ya pembuka yang membuka hari-hari kita, membuka amalan kita. Dan seorang hamba ternyata diajarkan mengawali dari awal harinya itu dengan menyebut nama Allah, berzikir, dan menutup juga dengan zikir ketika dia akan tidur, dia mengucapkan ya, Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi dari bangun tidur hingga kembali ke tidur nggak lepas dari zikir. Nah, ini adalah suatu hal yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita awali dengan bersyukur. Cara bersyukur dengan lisan adalah bertahmid. Tentunya diawali dengan hati. Hati mengakui ini nikmat dari Allah. Allah masih memberikan kita kehidupan. Kemudian kita bersyukur dengan lisan kita, dengan bertahmid. Kemudian kita gunakan nikmat tadi, nikmat hidup ini adalah dalam rangka untuk ketaatan, tidak untuk kemaksiatan, tidak untuk perbuatan durhaka kepada Allah. Ya, itulah syukur yang sebenarnya. Dan kita diajarkan bertahmid, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya alhamdulillah, ya Allah, segala puji hanya milikmu dan bagimu, ya, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan hanya kepadanya kita dibangkitkan. Nah, baik, coba sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai manusia, ya, tentunya kita sangat butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Kita butuh dengan Allah, meskipun Allah tidak butuh dengan kita. Kebutuhan kita terhadap Allah itu adalah sifat makhluk, sifat manusia, manusiawi. Kita butuh dengan pencipta kita karena kita lemah. Dan Allah Maha Baik. Allah berikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Karenanya, ya, wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena apabila seseorang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Ya. Nah, berkaitan dengan bacaan doa tadi, ya ini hadis yang sahih ya dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Fanabbaha sallallahu alaihi wasallam bi i'adati al-yaqdha ba'da an-nawm alladhi huwa kal-maut ala itsbatil ba'tsi ba'da al-maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan, ya, ketika seseorang itu kembali bangun dari tidur, maka sejatinya tidur itu serupa dengan kematian. Dan ini ya menetapkan ya ada isbatil ba'ts ini sebagai bentuk penetapan atas adanya hari kebangkitan. Ba'dal maut, setelah kematian kelak. Jadi seperti kita sekarang tidur, sekarang kita bangun ya. Kemudian kita tidur, kemudian kita bangun lagi. Ya. Dan diibaratkan di sini tidur kita adalah kematian dan kemudian kita akan bangun. Bangkit. Nah, ini juga menetapkan bahwasanya nanti kelak kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan wa hikmatud du'ai inda iradatin naum an takuna khatima ya a'malihi kama sabaq. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah doa sebelum tidur
adalah agar ya amalan kita ditutup dengan doa tadi, dengan zikir tadi. Dan juga wa hikmatuhu idza asbaha an yakuna awwal amalihi bi dzikri tauhid wal kalim thayyib. Dan hikmah ketika kita bangun dari tidur adalah agar yang membuka amalan kita di pagi hari itu adalah menyebutkan tentang tauhid dan kalimat yang baik. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu pengingat yang sangat baik sekali ya. Karena di dalam doa ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan ini menjelaskan bahwasanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi Allah ciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan. Dan Allah berikan kita kehidupan sekaligus juga Allah berikan kita kematian. Ya. Dan ini juga sebagai pengingat akan adanya hari kebangkitan kelak. Bahwasanya kelak kita akan meninggal dunia dan kita akan dikuburkan, kita akan masuk ke alam barzakh, kemudian kelak kita akan dibangkitkan lagi di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Jadi tidur ini adalah ya al-maut as-sughrah, kematian kecil. Adapun nanti ketika kita meninggal dunia itu adalah al-maut al-kubra, kematian yang besar. Ya. Nah, lalu kemudian juga di antara hal-hal yang perlu kita ajarkan kepada anak kita ya, setelah dia bangun tidur adalah kita ajarkan kedisiplinan, intibat, agar dia mengatur dan membersihkan tempat tidurnya. Ya. Dia rapikan spraynya, kemudian dia atur kembali bantal-bantalnya. Ini harus diajarkan agar menjadi kebiasaan. Ini suatu hal yang asalnya mubah, tapi bisa menjadi habit habit atau kebiasaan yang baik bagi mereka. Lalu kemudian setelah itu ajarkan mereka untuk mencuci tangan, minimal mencuci tangan, ya, atau kalau enggak wudhu, ya jika tidak memungkinkan untuk mandi, yang mencuci tangan, ya. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam wadah air sebelum dia cuci sampai 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri, karena dia nggak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Ya, karena kita nggak tahu di tangan kita ini ketika kita lagi tidur kita letakkan di mana, kita nggak tahu. Bisa jadi di tempat-tempat yang jorok, ya. Nah, sehingga ini menunjukkan tentang etika atau adab sebelum kita memasukkan tangan ke air, juga sebelum kita megang makanan atau yang semisalnya, kita cuci tangan dulu. Ini menunjukkan agama kita ini adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Ya. An-nadhafah, kebersihan. Bahkan kita lihat ya, di antara semua agama yang paling banyak ibadahnya dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita 5 kali sehari. Dan itu diawali dengan bersuci. Karena ketika kita hendak menghadap Rabb kita, pencipta kita, kita perlu melayakkan diri, kita perlu untuk mematutkan diri. Di antaranya dengan kita bersuci. Ya, dengan kita minimal berwudu. Itu adalah syarat sahnya salat. Apabila kita nggak wudu, maka nggak sah ibadah salat kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya agama kita adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Ya, sampai-sampai Nabi SAW beliau mengibaratkan ketika ditanya tentang wudhu, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, bagaimana menurut kalian apabila kalian sehari itu ya
Ya, jika di depan rumah kalian itu ada sungai yang bersih, kemudian kalian mandi di dalamnya sehari 5 kali. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, sungguh alangkah bersihnya kita. Alangkah bersihnya kita. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan, demikianlah kalian ketika berwudu atau ketika sholat. Karena sholat kita berwudu dulu. Dan wudu itu tidak hanya mensucikan tubuh kita, ya fisik kita, tapi juga bisa membersihkan hati kita. Karena wudu itu selain beberapa anggota tubuh kita yang dibilas, juga menghilangkan hadas. Ya, hadas itu adalah kotoran yang tidak tampak. Artinya, kita ini secara asal itu dalam kondisi berhadas kecil sampai kita menghilangkan hadas dengan berwudu. Ya. Namun apabila kita misalnya dalam kondisi junub atau wanita yang baru suci dari haid atau nifas, maka kondisinya dalam kondisi yang junub, dia harus mandi janabat. Ya, mandi besar untuk bisa mensucikannya. Nah, baik. Lalu kemudian juga kita ajarkan kepada anak kita untuk bersiwak atau setidaknya bersikat gigi. Ya, memang sikat gigi tidak bisa menggantikan siwak secara mutlak ya, karena Nabi SAW itu beliau menyebutkan siwak itu secara spesifik ya. Dan Nabi sangat senang bersiwak ya. Nabi sangat senang bersiwak. Ketika beliau pulang ke rumah, sebelum masuk ke rumah beliau bersiwak, sebelum berwudu beliau bersiwak, sebelum sholat beliau bersiwak. Demikian pula ketika beliau bangun dari tidur beliau bersiwak, sebagaimana diceritakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman ya radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bisiwaki. Nabi SAW ketika bangun ya dari malam hari, maka beliau biasa menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mengajarkan kebersihan. Lalu kemudian juga alangkah lebih baik lagi jika berwudu. Ya, wudu. Dan biasanya itu akan menghilangkan rasa kantuk, akan menghilangkan malas, akan menghilangkan ya godaan syaitan. Karena ketika kita bangun tidur, biasanya syaitan itu menggelantungi kita. Nah, jadi kita diajarkan untuk berwudu, kemudian setelah itu bersegera untuk sholat subuh. Dan ajarkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Karena kata Nabi SAW, ya, rakaatani, ya, qabla al-fajr, ya 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ternyata agama kita agama yang istimewa, yang spesial. Nah, kita lanjutkan lagi pertanyaan ke-98 ya. Kita ajarkan apa ucapan selamatnya Islam. Ucapan selamat kaum muslimin. Jadi kalau kita mengucapkan salam, nah, apa ucapan salamnya kita? Ini harus kita ajarkan dari semenjak mereka kecil. Bahkan ya, kita harus sudah sering memperdengarkan. Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya semoga keselamatan atau kesejahteraan dan rahmat Allah dan keberkahan Allah senantiasa terlimpahkan kepada kalian. Allahu Akbar. Ini doa yang sangat indah sekali. Ya. Dan ini adalah salah satu tanda kecintaan seorang muslim. Ya. Jadi seorang muslim itu di antara bentuk rasa cintanya adalah mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidaklah akan masuk surga sampai kalian beriman. Nah, ini perhatikan, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidaklah dikatakan beriman sampai kalian saling mencinta. Ya. Jadi kalian nggak masuk surga sampai beriman dan
Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencinta satu dengan yang lainnya karena Allah. Kemudian kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila kalian kerjakan sesuatu itu, tahabbabtum, kalian akan saling mencinta. Subhanallah. Jadi Nabi berikan dulu yang pertama, ya, ganjaran, ya, tentang orang-orang yang ingin masuk surga maka dia harus beriman. Dan kemudian beliau jelaskan, dan seorang nggak dikatakan beriman sampai dia mencinta, dan Nabi berikan caranya. Ya, maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Yaitu apa? Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Ya. Karena mengucapkan salam satu dengan yang lainnya itu akan menumbuhkan mahabbah, cinta, kasih sayang, perhatian, ukhuwah. Ya. Dan ini adalah cinta yang berangkat dari ikatan iman, ikatan akidah. Ya. Dan ini dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ajarkan kepada anak kita tentang salam. Bahkan kita biasakan untuk mengucapkan salam ketika kita masuk ke rumah, ketika kita berjumpa dengan anak kita, alih-alih kita mengucapkan hai, ya, atau yang semisal. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Karena itu lebih menunjukkan kasih sayang dan itu mengandung doa loh. Doa kesejahteraan, doa rahmat, kasih sayang, dan doa keberkahan. Ya. Dan ini adalah ucapannya para penghuni surga. Dan ini ucapannya malaikat ketika mengucapkan tahniah kepada para penghuni surga. Ya salam. Ya. Nah, kita tahu ya, di antara etika mengucapkan salam, hendaknya yang muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang tua. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu mempraktekannya berbeda. Nabi ketika ketemu anak-anak, Nabi salami duluan. Ucapkan salam dahulu. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Anak-anak itu menjadi senang dan sayang dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan perhatian dan tawaduknya Nabi. Nah, apalagi kita sebagai orang tua, hendaknya kita juga mencontoh beliau. Ketemu anak-anak kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada ucapan-ucapan lainnya. Ya, mengucapkan salam itu sunnah, mustahab. Kita mendapatkan pahala. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, ini perlu diajarkan. Apabila ada mengucapkan salam kepada seseorang, maka dia wajib menjawab salamnya. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw radduha innallaha kana ala kulli syai'in hasibah." Ya. Apabila kamu diberikan penghormatan, ya, maka balaslah penghormatan tersebut dengan cara yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang semisal. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah ya memperhitungkan segala sesuatu. Karena Nabi SAW beliau menerangkan bahwasanya hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Haknya muslim bagi atas muslim yang lain itu ada 5. Apa yang pertama kata Nabi? Raddus salam, ya, menjawab salamnya. Ya. Wa iyadatul marid, yaitu menjenguk ketika dia sakit. Wattibaul janaiz, ya, menyertai jenazah. Wajabatud dakwah, ya, memenuhi undangannya. Watashmitul atash, dan mengucapkan tashmit ketika dia ketika ada yang bersin. Ya, ada ucapan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ya. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ya bahwasanya ya jawabus salam fardun bil ijma'. Menjawab salam hukumnya adalah fardu, wajib secara konsensus, secara kesepakatan ulama. Ya. Fa in kana salamu ala wahid fal jawabu fardu ainin fi haqqi. Apabila salam itu hanya kepada satu orang,
maka ya orang tadi fardu ain untuk menjawabnya. Wa in kana ala jami' fahuwa fardu kifayah. Apabila salam itu diucapkan kepada banyak orang, maka hukumnya fardu kifayah. Artinya faida ajaba wahidun minhum ajza anhum. Ya, apabila ada satu orang yang sudah menjawabnya, maka itu sudah cukup bagi yang lain. Artinya yang lain sudah enggak berkewajiban lagi. Wasaqatul haraj an jami'ihim, ya. Dan sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi wa in ajabu, ya, kulluhum kanu, ya, muaddinan lil fard. Ya, namun apabila semua orang itu menjawab, maka mereka semua ya telah menunaikan kewajiban. Sawaun, ya sawa, ya. Sawa raddu ma'an au muta'akibin, ya. Baik itu menjawab secara berbarengan ataupun bergantian, ya. Nah, tapi falau lam yajibhu ahadu minhum athimu kulluhum. Ya, namun apabila tidak ada satupun yang menjawab, maka semuanya berdosa. Ya, maka semuanya mendosa, berdosa. Nah, lalu kemudian juga kita ajarkan ya tentang tingkatan salam. Salam yang paling utama, yang paling lengkap adalah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu kemudian yang menengah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang paling pendek, Assalamualaikum. Ya. Kemudian ajarkan untuk memuliakan salam dan tidak mempermainkan. Seperti orang-orang yang mengucapkan Assalamualaikum misalnya, ya. Itu nggak boleh. Bahkan apabila ada orang yang mempermainkan salam dengan niat sengaja, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Ya. Karena ini doa. Dan mengandung ya sebagian dari nama Allah. Karena assalam itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rahmat itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama barokah itu termasuk perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu makanya nggak boleh mempermainkan salam. Dan jika ada orang yang mengucapkan salam secara lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib untuk dijawab yang sama. Ya, wajib dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sepatutnya hanya dijawab Waalaikumsalam ataupun Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila orang yang mengucapkan lengkap. Tapi apabila orang yang mengucapkan hanya Assalamualaikum saja, maka seminim-minimnya kita sama mengucapkan Waalaikumsalam. Tapi lebih baik ketika kita menambahkan warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh, maka kita juga sama minimal mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi lebih baik ketika kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, lalu kemudian ajarkan juga adab ketika mengucapkan salam adalah dengan suara yang tidak terlalu pelan dan tidak berteriak-teriak. Suara yang cukup, yang sedang, bisa didengar orang dan tidak mengganggu orang lain. Ya. Nah, ini sebagaimana ya riwayat yang disebutkan oleh sahabat Miqdad. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u minal lail fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yuqdan." Al-yaqdan. Nabi SAW beliau pernah datang ke rumah malam hari. Beliau mengucapkan salam dengan ucapan yang tidak membangunkan orang yang tidur, tapi bisa didengar oleh orang yang terjaga. Jadi dengan ucapan yang sedang-sedang saja. Assalamualaikum. Jadi jangan juga pelan-pelan. Assalamualaikum. Nah, tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang sepi, orang sedang istirahat, kemudian kita mengucapkan salam kepada yang masih bangun dan kita nggak ingin membangun yang lain, boleh kita ucapkan Assalamualaikum, pelan, lirih, tapi bisa didengar oleh orang tersebut. Ya, bisa didengarkan oleh orang itu. Nah, baik. Coba sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga di antara etika salam
adalah kita dianjurkan untuk mengulang-ulang salam walaupun hanya berpisah sebentar saja. Misal nih, kita keluar rumah nih. Misalnya cuman ngambil sandal, kemudian kita masuk lagi. Maka kita dianjurkan tetap untuk mengucapkan salam. Jadi ketika kita terpisah, kemudian balik lagi ketemu, maka dianjurkan kita untuk salam. Berarti kita memperbanyak ucapan salam. Ya. Nah ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajarah atau jidar atau hajar wa laqiyahu falyusallim alaihi." Jika salah seorang dari kalian ketemu dengan saudaranya, ucapkan salam. Kemudian ketika keduanya dihalangi oleh pohon, oleh tembok atau oleh batu, kemudian ketemu lagi, maka ucapkan salam lagi. Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah, beliau pernah bercerita nih. Beliau pernah menceritakan ketika beliau masih usia anak-anak ya. Dan ketika itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau masih menjadi dosen di Jami'ah atau di Universitas Islam Madinah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah itu beberapa kali bertemu bahkan bermain dengan Syekh Abdul Razak. Nah, beliau menceritakan bahwa pernah suatu ketika beliau berjalan bersama Syekh Al-Albani di masjid. Ketika itu Syekh Abdul Razak masih kanak-kanak. Kemudian ketika mereka berjalan dan dipisahkan oleh tiang, kemudian ketemu lagi, itu Syekh Al-Albani selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lagi, terpisah lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah suatu hal yang masih teringat ya di dalam memori. Itu suatu momen yang istimewa bagi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, beliau memiliki kesan yang mendalam terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian hal ini membuat Syekh Abdul Razak itu heran. Lalu beliau bertanya, ya Syekh, kenapa Anda kok mengulang-ulang mengucapkan salam? Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in hadat bainahuma syajarah aw jidar aw hajar wa laqiyahu falyusallim alaihi. Jika salah seorang dari kalian ketemu saudaranya, ucapkan salam. Kalau misalnya terhalang atau terpisah dengan pohon, tembok atau batu, kemudian ketemu lagi, maka ucapkan salam lagi. Ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau ketika mentahqiq Abu Daud, yaitu yang berjudul Sahih Abi Daud ya. Nah, ini menunjukkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi pertanyaan ke-99 ya. Kita belajar tentang adab makan ya. Yaitu dengan tangan apa seorang muslim makan dan minum? Maka ajarkan yaitu dengan tangan kanan ya. Dengan tangan kanan. Dan ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana anak sambungnya Nabi ya, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih kanak-kanak, beliau pernah dipangku oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tangan beliau menjulur-julur ke pinggan makanan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab kepada Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang dekat denganmu. Kemudian setelah itu Umar bin Abi Salamah setiap kali makan beliau mengikuti tuntunan Nabi SAW ini. Coba kita perhatikan. Ketika Nabi mengingatkan anak kecil seperti Umar bin Abi Salamah, nggak ada Nabi menghardik. Tangan, kamu nggak sopan. Nggak ada. Nabi tidak melakukan hal-hal yang seperti itu.
Nabi tidak mencemooh, tidak memarahi, tidak ngomeli, bahkan Nabi tidak mempergunakan dengan cara melarang langsung, ya. Bukan artinya melarang tidak boleh, boleh tentu saja. Ya, tapi kita di sini belajar nih tentang pentingnya, ya, eh, kita bisa menempatkan perkataan kita manakala kita hendak memberikan nasihat atau yang semisalnya, ya. Dan anak-anak itu sebenarnya daripada mereka itu hanya diberikan larangan, jangan ini, jangan itu, maka yang lebih baik adalah ketika mereka diberikan arahan, instruksi yang lebih lengkap. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, ya gulam samillah, ya nak, makan ucapan bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan dengan makan apa yang dekat denganmu. Maksud diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sementara ya ketika Nabi bersabda kepada sahabat yang lain, ke sahabat-sahabat beliau secara umum, ya yang dewasa, Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Ya, jika kalian mau makan dengan tangan kanan, mau minum dengan tangan kanan. Kenapa? Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kita diperintahkan untuk apa? Untuk menyelisih setan. Agama kita itu diantara ya tuntutan syariat ya adalah kita menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang fasik, menyelisihi orang-orang sesat, apalagi menyelisih setan. Wajib itu. Ya. Kita diperintahkan untuk menyelisihi segala bentuk keburukan-keburukan. Kenapa? Karena apabila seseorang itu dia tidak menyelisihi keburukan, dikhawatirkan dia akan senang dengan keburukan tersebut. Dia akan senang dengan keburukan itu. Ya. Lalu bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana Ustadz apabila anak saya itu anak yang kidal, terbiasa dengan tangan kiri? Sebenarnya nggak ada masalah. Dia mau mau kidal atau tidak. Tapi tetap bisa dilatih dan diajarkan. Untuk urusan cebok pakai tangan kiri. Istinja pakai tangan kiri. Urusan makan, minum pakai tangan kanan. Tapi urusan yang lainnya mubah. Nulis misalnya pakai tangan kiri silakan, ya. Dia nulis atau dia megang sesuatu boleh pakai tangan kiri. Yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada keterangannya, maka boleh dia pakai tangan kiri. Tapi kalau urusan makan minum pakai tangan kanan meskipun dia orang yang kidal. Karena tidak ada alasan. Ya. Ingat ya, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah ibnul Aqwa, beliau menceritakan ada seorang yang makan di dekat Rasulullah dengan tangan kiri. Kemudian apa ucapan Nabi? Nabi mengatakan, ya kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya, orang itu dia malah menjawab, aku nggak bisa. Padahal sebenarnya tuh dia bisa. Dia mengatakan, ya aku nggak bisa. Kemudian Nabi SAW beliau mengkonfirmasi lagi. Lastatokta, beneran kamu nggak bisa? Ya. Nah, ternyata itu orang sombong. Dia nggak mau mengikuti perintah Nabi. Maka Nabi mengatakan, ma mana'ahu illal kibr. Ya. Dia melakukan itu karena dia sombong. Ini kata Salamah ibn Aqwa. Ya. Kemudian beliau menceritakan, fama rafa'aha ila fihi. Kemudian setelah itu dia nggak mampu lagi mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Ya. Nah, di sini itu mengandung ancaman nih bagi orang-orang yang menyelisih tuntunan Nabi SAW. Karena itu makanya meskipun dia kidal, selama dia masih punya tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Kecuali kalau dia tidak punya tangan kanan. Artinya ada kondisi-kondisi yang darurat, ya, kondisi-kondisi yang memang mendesak, sehingga dia nggak bisa makan pakai tangan kanan, baru itu dibolehkan. Misalnya tangan kanannya patah atau tangan kanannya ya nggak bisa digerakkan misalnya. Itu kondisi-kondisi tertentu, ya.
Karena secara asal Nabi SAW itu menyukai yang namanya at-tayammun. At-tayammun itu artinya Nabi membiasakan untuk mengawali dengan bagian anggota tubuh yang kanan dulu. Apalagi berkaitan dengan perhiasan atau berhias. Maka biasanya mendahulukan yang kanan dulu. Ya. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu tayammun. Nabi SAW itu beliau ya biasa untuk mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanannya. Fi tana'ulihi ketika memakai sandal, wa tarajjulihi ketika beliau menyisir rambutnya, ya, wa tuhurihi dan ketika beliau sedang bersuci, ya, wa fi sya'nihi kullihi dan juga di dalam semua urusannya. Ya, apalagi urusan makan dan minum. Ya. Nah, lalu makan dan minum dengan tangan kiri, hukum asalnya haram menurut pendapat yang kuat. Ya, memang sebagian ulama ya dari mazhabnya Syafi'iyah dan sebagian dari Hanabilah hukumnya makruh. Enggak sampai haram, ya. Nah, tapi tentunya suatu hal yang makruh itu ya dekat dengan yang haram. Adapun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang mengharamkannya. Ini pendapat para ulama-ulama ahli hadis. Ya. Ya. Kenapa? Dikarenakan banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya makan dengan tangan kanan. Adapun kalau ada uzur, maka boleh pakai tangan kiri ya. Ada uzur berarti ada dispensasi ya kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya sakit atau misalnya tangannya nggak bisa digerakkan atau tangannya misalnya kenapa-kenapa gitu ya. Maka boleh dia pakai tangan kiri atau misalnya tangannya buntung yang kanan ya. Ya, itu jadi suatu hal yang diperbolehkan. Ya. Tapi secara asal apabila tangan kanannya baik-baik saja tetap harus pakai tangan kanan. Nggak boleh pakai tangan kiri. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang ke-100 ya. Kita diajarkan dan mengajarkan tentang ya kapan saja mengucapkan bismillah, di antaranya pertama sebelum makan dan minum. Sebagaimana tadi hadis Umar bin Abi Salamah. Samillah ucapkan ya bismillah. Kemudian sebelum masuk ke toilet, sebelum masuk ke kamar mandi, kita ucapkan ya yaitu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian juga sebelum masuk ke dalam masjid, kita juga mengucapkan basmalah, keluar dari masjid mengucapkan basmalah, dan sebelum mengenakan pakaian. 5 hal ini itu bukanlah batasan. Ya, ini bukanlah batasan. Karena secara asal segala hal yang baik, ya, yang mubah juga, ya, apabila kita awali dengan basmalah, tentunya akan menjadi baik insya Allah. Karena kita mengawali dengan menyebut nama Allah, adab kepada Allah, bertabarruk, mengambil berkah dari nama Allah, beristi'anah, meminta tolong kepada Allah. Kemudian pertanyaan 101, kapan saja kamu mengucapkan alhamdulillah? Di antaranya adalah setelah makan dan minum, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah bersin, ya, alhamdulillah. Kemudian setelah kita memperoleh berbagai macam nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, bahkan ketika kita mendapatkan ujian, kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah dalam segala kondisi. Kemudian pertanyaan yang ke-102. Apa yang kamu ucapkan, Nak, terhadap orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah? Maka jawablah, ucapkan yarhamukallah. Ya. Yarhamukallah, ya. Nah, jadi ucapkan yarhamukallah. Jadi ketika ada orang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin, dia nggak mengucapkan apa-apa, maka kita nggak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ya. Kemudian pertanyaan yang 103, ini yang terakhir yang kita bahas di kesempatan ini. Apa yang kamu ucapkan ya terhadap orang yang mendoakan kamu dengan yarhamukallah setelah kamu bersin? Ya, jadi kita nih yang bersin sekarang. Kita yang bersin, lalu kemudian kita ucapkan alhamdulillah.
Lalu ada orang lain mengucapkan yarhamukallah, maka kita pun membalas doanya yarhamukallah dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah, wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan. Allahu akbar. Coba perhatikan ini. Betapa luar biasa etika dan adab yang diajarkan di dalam agama kita. Ya, orang ketika bersin, bersin itu adalah mekanisme tubuh nih. Mekanisme tubuh dalam rangka untuk ya mencapai status atau kondisi uh, normalnya. Biasanya orang bersin itu karena ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Entah itu debu yang masuk atau kotoran, atau mungkin karena ada penyakit seperti flu, batuk, pilek, dia kadang-kadang bersin. Itu adalah mekanisme, ya, mekanisme tubuh diantaranya untuk supaya bisa dalam kondisi yang normal ataupun netral. Nah, karenanya setelah bersin itu biasanya kita akan merasa sedikit lebih plong. Nah, karena itu bersin itu nikmat dari Allah. Kita dianjurkan untuk bertahmid kepada Allah. Hajin, alhamdulillah, ya. Kita dianjurkan untuk bertahmid. Nah, tapi yang menarik di sini, ya, itu sebagian ulama menjelaskan apabila seseorang itu bersinnya berulang-ulang, seperti orang yang alergi, jadi dia bersin hacing gitu berulang-ulang, maka sebenarnya bersin yang demikian itu dia sudah tidak perlu lagi untuk bertahmid. Ya. Tapi kalau hanya bersin karena kemasukan debu atau sesuatu, ya, tidak berulang-ulang, maka kita bertahmid. Alhamdulillah, ucapan yarhamukallah, ya. Jadi ketika kita bertahmid setelah bersin bersyukur, kita didoakan ini oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara kita semuslim. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kemudian kita balas lagi doanya, karena kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah memberikanmu hidayah atau petunjuk, wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki kondisi atau keadaanmu. Nah, jadi jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah sejumlah etika-etika yang luar biasa, ya, dari agama kita yang diajarkan dan yang patut juga kita ajarkan kepada anak kita. Ya, tadi mulai dari kita ajarkan ketika mereka bangun dari tidur, kita ajarkan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kemudian kita ajarkan juga maknanya agar dia senantiasa merasa bersyukur, dan kita ajarkan bahwasanya tidur itu adalah kematian kecil. Kita pun nanti kelak akan dihampiri oleh kematian yang besar, dan juga akan ada hari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan. Ya, sebagaimana kita tidur kemudian Allah bangunkan kita. Kita milik Allah dan kita akan kembali semuanya kepada Allah. Dan kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ajarkan tentang sejumlah etika atau adab setelah bangun dari tidur, seperti ya merapikan tempat tidur, cuci tangan, bersiwak atau sikat gigi, ya, dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan di pertanyaan ke-98 yang tadi sudah kita bahas tentang ucapan selamatnya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini suatu hal yang sepatutnya kita ajarkan kepada mereka dari semenjak kecil nih. Agar mereka terbiasa ketemu temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gurunya, salam. Ketemu orang tuanya, salam. Ketemu siapa saja, dia mengucapkan salam. Karena salam ini akan menumbuhkan rasa cinta, penghormatan. Ya, namun sekarang sayangnya orang-orang itu merasa sungkan, ya, segan ketika salam. Apalagi sekarang selain dianggap segan, itu dianggap wah ini jangan-jangan fundamentalis nih, jangan-jangan ini ya. Itu kita merasa khawatir atau takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak layak, tidak perlu untuk ditakuti. Bahkan ya di antara riwayat dari Nabi SAW, beliau pernah menerangkan bahwa di antara tanda akhir zaman, ya, adalah ketika seseorang dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Kepada orang yang hanya yang dia kenal saja. Ya, makanya kita harus mengajarkan anak kita dari semenjak kecil agar mereka terbiasa mengucapkan salam. Dan kita yang mempraktekannya.
Kemudian kita ajarkan tentang adab makan dan minum dengan tangan kanan. Ini juga mengajarkan mereka ya agar mereka bisa membedakan anggota tubuhnya mana yang kanan dan mana yang kiri. Ya, dan pembagian kanan dan kiri itu sebenarnya juga bagian dari perkembangan rasio dan logika manusia sehingga dia bisa membedakan kanan kiri dan arah depan belakang atas bawah dan seterusnya. Ya, ini adalah kemampuan manusia bisa mengetahui arah orientasi. Ya. Nah, yang paling mendasar adalah anak juga harus kita ajarkan dia tahu kanan kiri. Sebagian ulama ketika menerangkan tentang tamyiz, di antara yang mereka sebutkan adalah anak sudah bisa membedakan mana bagian kanan, mana bagian kiri. Ya. Nah, oleh karena itu kita ajarkan dari sejak kecil. Anggota tubuh kanan dan kiri, yang kanan adalah kita gunakan untuk makan, minum, ya, untuk melakukan hal-hal yang secara umum. Adapun istinja kita pakai dengan tangan kiri. Wah, berarti Islam telah melakukan diskriminasi dengan anggota tubuh. Ya, ini adalah syubhatnya orang-orang liberal atau orang-orang yang nggak ada pekerjaan ya. Ya, jadi mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang mereka upayakan bisa menghantam Islam. Ya, jadi mereka berusaha untuk mencari-cari gitu. Dikatakan Islam mendiskriminasi anggota tubuh. Maka kita jawab, kita tidak mendiskriminasi. Islam tidak mendiskriminasi, tapi Islam mengatur dan mengarahkan. Allah menciptakan tubuh kita dengan begitu lengkapnya. Dan kita tahu anggota tubuh kita ada yang kanan dan ada yang kiri. Kita manusia yang beradab dan beretika. Ya, dengan etika itu kita belajar ketika berjabat tangan ya dengan tangan kanan, ketika memberi dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Kita belajar tentang etika, manners, sopan santun. Kenapa? Karena kalau tangan kiri itu berarti suatu hal yang tidak layak. Kenapa? Karena kita sudah tahu anggota tubuh kita ini bukan didiskriminasi, tapi punya fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Ya, ketika urusan misalnya istinja atau cebok yang semisalnya kita pakai tangan kiri kita. Dan suatu hal yang nggak layak apabila tangan kiri kita yang semestinya kita gunakan tadi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bersih-bersih, kemudian kita gunakan untuk makan, maka tentunya itu suatu hal yang lebih nggak layak lagi gitu loh. Ya. Dan ini juga perilaku syaitan, yaitu makan minum dengan tangan kiri, dan kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan. Syaitan itu makan minum pakai tangan kiri gitu. Ya. Nah, karena itu kita nggak usah terlalu memikirkan dan memusingkan syubhat-syubhat yang murahan seperti itu. Yang dikatakan bahwasanya Islam mendiskriminasi. Anggota tubuh aja didiskriminasi. Waliyadzubillah. Kemudian juga kita belajar tentang kapan sih kita mengucapkan bismillah, di antaranya sebelum makan minum, masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, bahkan juga keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kemudian mengucapkan alhamdulillah habis makan dan minum, setelah bersin, setelah kita memperoleh nikmat, dan di dalam setiap keadaan. Karena nikmat Allah jauh lebih banyak. Apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Nah, kemudian adab tentang bersin. Kita hendaknya mengucapkan basmalah. Apabila ada teman kita bersin mengucapkan basmalah, kita doakan yarhamukallah. Apabila kita yang bersin kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, ada yang mendoakan kita yarhamukallah, kita balas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.